Oke, jadi ketika karyawan itu terbiasa berpikir kritis, dia akan bisa melihat sebuah keputusan itu tidak hanya bicara ya atau tidak, tetapi mencerna apakah keputusan itu rasional atau tidak, baik atau tidak, dan bahkan kalau dalam orang karena saya orang Jogja itu kan kadang-kadang ada sebuah keputusan yang benar tapi tidak benar, itu artinya betul tapi tidak tepat ketika di dalam situasi tertentu. Nah itu ketika orang berkritis itu kan dia harus menggunakan berbagai data, berbagai perspektif yang menyebabkan dia kemudian tidak asal menerima itu. Tapi memang kadang-kadang bagi organisasi, orang-orang yang berpikir kritis ini dianggap sebagai vokalis, tapi sebenarnya itu tidak. Kalau dia berdasarkan data, berdasarkan apa yang mereka punya, maka apa yang mereka pikirkan itu selalu ada dasar pijakannya. Ya, kalau kita melihat dia tidak hanya bicara asumsi, tapi dia selalu kemudian, yaitu prinsipnya ketika tadi sudah kita diskusikan juga di ruang bahwa basic pertama data, ya, basic kedua dia punya pendekatan atau perspektif, ya, artinya perspektifnya boleh menggunakan perspektif input proses output gitu ya, atau skenario. Jadi skenarionya seperti ini, realitasnya seperti ini, kemudian kita lihat gap. Nah ketika ada gap, dia akan mencoba mencerna apa ya yang menyebabkan gap itu terjadi. Nah, kemudian dia mengumpulkan segala data dan fakta yang menyebabkan ini. Nah, sehingga keputusan-keputusan yang diambil selalu didasarkan pada akurasi yang akan dia lakukan. Nah, tinggal masalahnya ketika melakukan proses, mungkin bukan perdebatan, diskusi, itu kita mencermati dari data dan perspektif yang dia gunakan. Ya, akan mudah terbawa pada asumsi saja, atau kadang-kadang pengambilan ketika dia mengemukakan sesuatu, mencermati sesuatu, dia lebih mudah terpengaruh dari orang yang secara power lebih kuat. Padahal belum tentu power lebih kuat itu adalah sesuatu yang benar, atau pikiran orang kebanyakan, mayoriti belum tentu benar juga gitu. Maka untuk menjaga pada kondisi bahwa apa yang dia sampaikan itu memang sesuatu yang tadi ada unsur kebenaran, berbasis data, dan juga melihat konteks yang ada di situ. Lalu bagaimana cara mengembangkan agar memiliki daya pikir kritis? Ya, dibiasakan untuk satu open mind, ya. Jadi orang dilatih untuk, kalau dalam bahasa sederhana itu bukan yes, setiap yes, tapi dia harus dilatih untuk ketika ada sebuah informasi, dia akan mencermati secara terbuka, menerima dulu, kemudian tidak cepat merespon, tapi kemudian dia mengolah itu di dalam proses analitisnya, dipertanyakan logis enggak, secara analisis benar enggak. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang mengembalikan kepada diri kita ya kritis. Satu kasus yang menarik itu kan beberapa yang terjadi saat ini ya, ketika ada sebuah kasus, kemudian sebenarnya kalau kita lihat di dunia medsos, para netizen itu kan luar biasa itu, dia ngumpulin data, apalagi dengan jejak-jejak digital. Kalau di dalam proses bisnis kita bisa melihat kenapa ya sebuah bisnis itu mengambil keputusan, kayak contoh kasus, kenapa ketika kita membuka aplikasi gitu ya, itu kok misalnya tiba-tiba diberi keputusan, oh dia dapat diskon, atau dia dapat
katakanlah harga khusus itu. Tentu saja ini berdasarkan data-data yang diambil secara algoritma di dalam sistem yang itu dibaca oleh para desain di dalam keputusan.